Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Winanda. Saya berasal dari kelas 3 CDA 4 ABG. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar arsitektur 2. Yang saya bahas hari ini adalah karya Charles Moore. Yang saya akan mulai dengan biografi karya Charles Moore. Charles William Moore adalah seorang arsitektur Amerika, guru, penulis, dan pemenang medali emas AIA pada tahun 1991. Moore lulus sebagai arsitektur di Universitas Michigan pada tahun 1947 dan memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat dari Universitas Princeton pada 1957. Pada tahun 1951, ia membuka studionya sendiri di Monterey. Moore termasuk dalam generasi arsitektur Amerika yang dibentuk oleh Robert Venturi, Romualdo Giorgiola, Trumbull, dan Eserick, yang menonjol karena vitalis dan kepedulian mereka yang besar. Karya-karya Moore sangat sederhana dan penuh humor. Mereka memadukannya dengan keterampilan dan kehalusan yang luar biasa. Serangkaian elemen heterogen yang mendobrak semua batasan dan tabu arsitektur modern berdasarkan studionya di Princeton. Moore mengembangkan pendekatan humanistik terhadap desain arsitektur yang masing-masing mencoba menghubungkan pengguna dengan lingkungan ruang yang didefinisi dengan jelas. Moore percaya bahwa arsitektur harus mendapatkan jawaban atas seluruh indera, tidak hanya dari sudut pandang visual. Saya pikir arsitektur harus didasarkan pada preferensi pelanggan dan referensi simbologis ke situs. Ia mengusulkan untuk menciptakan arsitektur yang melibatkan sejarah, mitos, dan kreativitas. Alih-alih menggunakan arsitektur untuk merealisasikan suatu cita-cita, arsitektur digunakan untuk menghasilkan lingkungan yang menstimulasi pengguna. Dan yang kedua adalah penghargaan yang diraih Charles Moore. Charles William Moore adalah seorang arsitek Amerika yang dikenal karena kontribusinya dalam arsitektur modern. Selama karirnya, Moore menerima beberapa penghargaan dan pengakuan atas karyanya. Berikut ini adalah beberapa penghargaan yang diterimanya. Yang pertama adalah penghargaannya AIA Gold Medal pada tahun 1991. Penghargaan ini diberikan oleh American Institute of Architects atau AIA kepada individu yang telah memberi kontribusi luar biasa dalam bidang arsitektur. Moore menerima penghargaan ini atas karyanya yang inovatif dan pengaruhnya yang signifikan dalam arsitektur post-pro-modern. Yang kedua adalah penghargaan Pritzker pada tahun 1991. Penghargaan Pritzker dianggap sebagai penghargaan paling bergengsi dalam bidang arsitektur. Moore menerima penghargaan ini bersama dengan Robert Venturi, arsitek lain yang juga berkontribusi dalam arsitektur postmodern. Penghargaan ini diberikan kepada Moore dan Venturi sebagai pengakuan atas karya mereka yang menggabungkan tradisi dengan inovasi dalam arsitektur. Yang ketiga adalah penghargaan Topaz Medallion for Excellence in Architecture Education pada tahun 1995. Penghargaan ini diberikan oleh American Institute of Architects dan Association of Colleges School of Architecture kepada individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam pendidikan arsitektur. Moore menerima penghargaan ini atas dedikasinya dalam mengajar dan membimbing generasi arsitek muda. Dan ini adalah timeline karya bangunannya. Bisa kalian lihat di sini. Yang pertama adalah Sirens Condominiums pada tahun 1964. Yang kedua adalah Kresge College pada tahun 1971. Yang ketiga adalah Piazza d'Italia New Orleans pada tahun 1975. Dan yang keempat adalah Hot Museum of Art dan Mont College pada tahun 1981. Yang kelima adalah Plaza de Angelo Mill Valley, California pada tahun 1983. Yang keenam adalah Church of Nativity Rancho Santa Fe, California pada 1986. Yang ketujuh adalah Plaza Italia San Francisco pada tahun 1989. Yang timeline karya bangunannya yang saya akan jelaskan ini adalah Sirens Condominiums pada 1964 yang terletak di California. Proyek Sirens Condominiums adalah salah satu karya awal Moore yang terkenal. Kompleks ini terdiri dari serangkaian bangunan yang menggabungkan elemen-elemen arsitektur modern dengan lingkungan alam yang indah. Kresge College. Yang kedua adalah Kresge College, University of California, Santa Cruz pada tahun 1971. Moore merancang Kresge College sebagai bagian dari Universitas of California, Santa Cruz.
Bangunan ini menampilkan gaya arsitektur postmodern dengan penggunaan warna-warna cerah dan bentuk-bentuk yang unik. Yang ketiga adalah Piazza d'Italia New Orleans yang didirikan pada tahun 1975. Piazza d'Italia adalah sebuah ruang publik yang dirancang oleh Moore di New Orleans. Ruang ini menampilkan elemen-elemen arsitektur Italia yang dengan sentuhan postmodern, termasuk kolom-kolom yang berwarna cerah dan patung-patung yang menghiasinya. Dan yang keempat adalah Hood Museum of Art Dartmouth College yang didirikan pada tahun 1981. Moore merancang Hood Museum of Art sebagai bagian dari Dartmouth College di New Hampshire. Bangunan ini menggabungkan elemen-elemen arsitektur tradisional dengan sentuhan postmodern yang menciptakan ruang yang unik dan menarik. Dan yang kelima adalah Piazza d'Angelo, Mill Valley, yang didirikan pada tahun 1983. Piazza d'Angelo adalah sebuah kompleks komersial yang dirancang oleh Moore di Mill Valley di California. Kompleks ini menampilkan gaya arsitektur Italia dengan penggunaan warna-warna cerah dan detail yang rumit. Yang keenam adalah Church of the Nativity, Rancho Santa Fe, California, yang didirikan pada tahun 1986. Moore merancang gereja ini dengan gaya arsitektur yang terinspirasi oleh gereja-gereja tradisional di Spanyol dan Meksiko. Bangunan ini menampilkan elemen-elemen arsitektur kolonial dengan sentuhan postmodern. Yang ketujuh adalah Piazza Italia San Francisco yang didirikan pada tahun 1989 di San Francisco. Piazza d'Italia adalah sebuah ruang publik yang dirancang oleh Moore di San Francisco. Ruang ini menampilkan elemen arsitektur Italia dengan sentuhan postmodern, menciptakan lingkungan yang ramah dan menarik. Dan itu adalah timeline karya bangunannya. Dan kita akan membahasnya tentang karya-karya Charles Morehouse di Orinda, California pada tahun 1962. Dan di sini saya akan menunjukkan street plan-nya dan juga ada elevation 1, elevation 2, dan floor plan-nya, dan juga ada section A dan elevation 3. Dan ini adalah analisisnya. Ada struktur, natural light, massing, plan to section, geometry, circulation to use, repetitive to unique, unit to wall, symmetries and balance, additive and suprastic, dan hierarchy dan party juga. Dan selanjutnya adalah Highness OC Ranch di California. Di sini ada setnya, oke, sini ya. Dan juga sini ada section A, section B, elevation 1, elevation 2, main floor plan, upper floor plan. Dan di sini juga ada analisisnya. Ada struktur, natural light, massing, plan to section, circulation to use, repetitive to unique, geometry, unit to wall, symmetries and balance, additive and suprastic, hierarchy, dan juga party. Oke, kali ini selanjutnya adalah perspektif dari denahnya Morehouse dan set plan-nya dan tampak bangunannya, potongan bangunannya. Ini saya akan tunjukkan. Dan ini juga ada potongan bangunan Highness OC, denah bangunannya, dan perspektif bangunannya juga. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.